Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya membuat animasi tentang sintesis protein. Enjoy! Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus mengeluarkan protein? Protein memainkan peran penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahap yang terjadi dalam transkripsi: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses transkripsi DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh mRNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin berpasangan dengan adenin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Sitosin akan berpasangan dengan guanin. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke 3 dinamakan elongasi. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basan nitrogen yang dikenal sebagai kodon. mRNA yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah melakukan proses transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 basan nitrogen yaitu kodon. Jadi, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah basan nitrogen. Pada translasi A, pada mRNA akan berkaitan dengan U pada tRNA, pada U-mRNA berkaitan dengan tRNA, pada G mRNA akan berkaitan dengan C tRNA, pada C-mRNA akan berkaitan dengan G di tRNA. Translasi memiliki 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG-tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon dapat dilihat tabel triplet kodon. Misal jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor.
Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan dirilis dari ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.